Pada saat ini nih saya lihat postingannya ada 230 komentar dibagikan sampai lebih dari 400 kali yang like postingan ini adalah 5.000. Kita lihat dulu ya dari komentar yang pertama, yaitu dari @Hanizazkiyah. Boleh ditampilkan komentarnya. Dulu kita dicari dan banyak negara yang mau berkomunikasi dan bekerja sama dengan kita. Sekarang kita mesti ngemis hanya untuk bertemu dengan anak Trump. Waktu Perang Dingin, Soekarno di dekat Amerika dan Soviet, bahkan tak jarang Amerika dan Soviet memberikan bantuan dan hadiah hanya untuk bertemu dengan Soekarno. Wow, berwawasan luas sekali netizen kita ya. Kita lihat komentar yang kedua, yaitu dari @noah283947. Lah, kita kalau nggak mencoba dekat dengan dia, terus dengan siapa? Presiden Zimbabwe. Bener juga sih. Mungkin boleh komentarnya Bang Iqbal. Ya itu tadi kan kita kan juga sempat ngobrol-ngobrol begitu. Kita juga cukup berhati-hati untuk membahas topik ini. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan, kalau kita mau reaksi praktisnya ya pasti kan dugaannya langsung kayak bisnis nih gitu. Tapi kan kalau kita mau lebih dalam lagi untuk mencerna yang namanya ilmu diplomasi, mungkin teman-teman yang mendalami ilmu hubungan internasional juga paham bahwa ilmu internasional adalah ilmu sosial. Betul. Yang memang ada beberapa variabel yang tidak bisa diukur dengan angka. Katakanlah mungkin memang Prabowo mendekatkan diri ke anaknya Trump, tapi masih dalam bentuk atau dalam konteks diplomasi, yaitu supaya Indonesia memang dihargai. Itu kan bentuk-bentuk diplomasi yang juga menguntungkan bagi negara kita. Mungkin boleh Mas Luki tanggapannya berkaitan dengan tipisnya batasan antara urusan bisnis dengan urusan diplomasi yang akhirnya tercermin dari mic yang bocor ini. Ya, kalau bicara soal kemungkinan memang ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi tapi seperti yang sudah disebutkan tadi, memang kita perlu cukup berhati-hati karena informasinya memang sangat terbatas ya, sepotong-sepotong. Sebenarnya kita berharap memang ada penjelasan dari pihak jadi, istana. memang karena meskipun ini pembicaraan informal di belakang misalkan, tapi ketika ini akhirnya sudah diketahui oleh publik secara luas, menurut saya memang yang dinantikan adalah penjelasan ya pasti ya, dan kita masih menunggu penjelasan itu supaya akhirnya informasinya tidak kemana-mana, bahkan sampai menutupi inti Prabowo datang ke Mesir, yaitu untuk menghadiri KTT perdamaian soal Gaza. Nah, saya setuju sama Mas Luki. Tadi saya juga sempat lihat di Instagram CNBC Indonesia, ini kan ada beberapa berita yang berkaitan dengan pertemuan di Mesir ini, begitu. Dimana sebenarnya ini kan pertemuan yang sangat penting bagi dunia secara perdamaian, begitu. Saya setuju bahwa ini akhirnya mengaburkan fokus dari pertemuan ini sendiri, padahal ini kan adalah berita yang baik. Ini kelihatan dari reaksi dari netizen. Kalau pemirsa CNBC Indonesia lihat yang komen di berita utamanya cuma 5, yang komentar di berita mic bocor ini ada 230. Mungkin boleh Bang Iqbal tanggapan ini jadinya agak terdistorsi gitu. Sebenarnya patut disayangkan juga sih ya, tapi kita nggak bisa memaksa netizen untuk senang dengan konten yang ini dan yang itu ya. Tapi saya melihat ini bersejarah ya, karena akhirnya kan ya ini bisa dibilang perang untuk sementara berakhir gitu. Dan sebenarnya PR-nya masih banyak ya kalau kita bicara ini, bahkan belum nanti masalah transisi, masalah pembangunan kembali, kemudian nanti apakah Palestina bisa merdeka, itu kan masih sangat panjang gitu ya. Tapi memang hal-hal yang seperti ini pasti jauh lebih menarik ya. Tapi saya teringat tiba-tiba ketika dulu di era Pak Jokowi itu Pak Luhut pun sebagai Menko Marves ya, kita tahu bahwa Pak Luhut adalah menteri yang sangat kuat ya di era Pak Jokowi. Itu pun juga berapa kali kan pernah ya, misalkan dinner dengan Ivanka ya. Ivanka itu anak Trump dari istri yang pertama ya setahu saya. Dan juga dengan Jared Kushner gitu. Jared itu kan kalau tidak salah statusnya adalah penasehatnya Trump ketika itu. Jadi nah ini yang menjadi pertanyaan sekarang, Eric ya. Eric ini apa posisinya gitu. Mungkin secara secara pemerintahan tidak ada. Tapi saya melihat ya untuk mendekati tokoh utama kan tentu tokoh-tokoh di sampingnya juga harus ditemui, didekati. Karena sepengetahuan saya sih sampai sekarang belum pernah Prabowo bertemu Trump secara langsung. Maupun anaknya pun setahu saya selama ini, baik ketika Prabowo masih jadi bisnismen katakan gitu, saya belum pernah baca berita beliau bertemu dengan keluarga Trump, itu saya belum pernah baca. Jadi mungkin akhirnya bacaan orang jadi kemana-mana kan soal ini gitu.